Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faturrahman, NIM 2020143540, kelas 2N, Prodi PGSD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bumi dan alam semesta. Pengertian bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Anggota tata surya: 1 matahari, 2 planet, 3 asteroid, 4 komet, dan 5 meteorit. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. 1. Matahari. Matahari adalah benda langit yang sangat besar, berdiameter 1,4 juta kilometer. Matahari berupa bola gas raksasa yang disebut juga sebagai bintang. Matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi gas di dalam inti matahari. Itulah kenapa matahari dapat bersinar dengan terang. Yang kedua yaitu planet. Planet adalah benda langit yang berputar mengelilingi matahari dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Contoh bumi yang mengelilingi matahari. Susunan planet. Planet memiliki susunan: 1. Merkurius, 2. Venus, 3. Bumi, 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Saturnus, 7. Uranus, dan 8. Neptunus. Yang ketiga yaitu asteroid. Asteroid merupakan planet berbatu yang kecil dengan jumlah yang sangat banyak. Dalam tata surya terdapat beribu-ribu asteroid yang juga mengelilingi matahari. Sebagian besar kelompok asteroid dijumpai berada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Daerah ini dikenal sebagai sabuk utama atau main belt. Yang keempat adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Material penyusun komet terdiri dari es, gas, dan debu. Ketika mendekati matahari, komet memanas sehingga es, gas, dan debu meleleh dan menguap sehingga membentuk ekor. Itulah kenapa komet juga sering disebut sebagai bintang berekor. Banyak orang bertanya kenapa ekor komet terlihat menjauhi matahari. Ini dikarenakan karena adanya angin dari matahari. Angin matahari membuat material penyusun komet menguap dan membawanya ke arah luar. Itulah kenapa ekor komet terlihat menjauhi matahari. Yang kelima yaitu meteor. Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi, atau sering juga disebut sebagai bintang jatuh. Meteor juga dinamakan bintang berali. Selanjutnya kita akan membahas bumi dan lapisan-lapisan bumi. Bumi memiliki struktur yang diantaranya adalah kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Kerak bumi memiliki lapisan paling atas yang memiliki ketebalan antara 10-50 km. Akan tetapi, ketebalan ini berbeda di setiap tempat, bergantung pada jenis materialnya. Kerak bumi memiliki ketebalan lapisan 20-50 km. Sedangkan kerak samudera memiliki ketebalan 20-12 km. Mantel bumi. Mantel bumi terletak di bawah lapisan kerak bumi yang berfungsi melindungi lapisan inti bumi. Lapisan ini bersifat elastis, yang memiliki ketebalan 2.900 km dengan suhu sekitar 3.000 derajat Celcius. Inti luar. Inti luar terletak di bawah lapisan kerak bumi yang berfungsi melindungi lapisan inti bumi. Inti luar.
Inti luar memiliki ketebalan 2160 km dengan suhu 309.000 derajat Celcius. Sedangkan inti dalam memiliki ketebalan 2500 km dengan suhu 4800 derajat Celcius. Inti dalam bersifat padat disebabkan adanya tekanan yang sangat tinggi dari bagian-bagian bumi lainnya. Periode revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari. Satu kali putaran sama dengan 365 hari atau sama dengan 1 tahun. Akibat revolusi bumi. 1. Terjadinya pergantian musim di bumi. 2. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda di tiap bulan. 3. Terjadi perbedaan lamanya waktu dan siang dan malam. 4. Gerak semu tahunan matahari. Periode rotasi. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya. 1 kali putaran sama dengan 1 hari planet. Akibat rotasi. 1. Pergantian siang dan malam. 2. Perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. 3. Gerak semu harian matahari. 4. Bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutubnya. 5. Perubahan arah angin di khatulistiwa. Baiklah, saya akan menjelaskan kenapa terjadinya perbedaan waktu siang dan malam. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, Kutub Selatan mengalami musim panas, sedangkan Kutub Utara mengalami musim dingin. Dan pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, matahari tidak terpendam 24 jam di Kutub Utara, sedangkan Kutub Selatan mengalami malam sepanjang hari. Akibatnya musim panas, dan Kutub Selatan mengalami musim dingin. Pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, Utara mengalami siang yang lebih lama daripada malam, sedangkan Kutub Selatan sebaliknya. Kedudukan bumi pada porosnya pada 21 Maret sampai 21 Juni menyebabkan belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Selanjutnya, teori terjadinya bumi. Hipotesis kejadian bumi. 1. Hipotesis kabut dari Kahn dan Laplace. 3. Hipotesis planetesimal. 2. Hipotesis planetesimal. 3. Hipotesis pasang surut gas. 1. Hipotesis kabut. Menurutnya, dahulu di jagat raya ini ada gumpalan kabut yang berputar perlahan-lahan. Bagian tengah kabut itu lama-lama menjadi gumpalan gas yang kemudian menjadi matahari dari bagian kabut yang memadat. Sedangkan menurut teori planetesimal, teori ini menyatakan bahwa matahari telah ada sebagai salah satu bintang di dalam alam semesta. Teori ini menyatakan bintang yang mendekat dan berpapasan pada jarak yang dekat. Akibatnya terjadi peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang. Pada saat bintang menjauh, sebagian massa matahari jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lagi bertebaran di angkasa sekitar matahari. Material inilah yang dinamakan planetesimal. 3. Hipotesis pasang surut gas. Menurut teori ini menyatakan bahwa ratusan juta tahun lalu ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Akibatnya terjadi pasang surut pada tubuh matahari dan menyebabkan terbentuknya gunung-gunung. Lalu gunung-gunung tersebut membuat lidah pijar. Kemudian lidah pijar ini membentuk perapatan gas-gas yang kemudian terpecah-pecah. Akhirnya terbentuklah benda-benda yang kita kenal sebagai planet. Selanjutnya, teori terjadinya bumi.
teori pengukuran usia bumi, yaitu teori sedimen, teori kadar garam, teori thermal, dan teori radioaktivitas. 1. Teori sedimen. Pengukuran usia bumi didasarkan pada perhitungan tebal lapisan sedimen yang ada di lautan. Dengan mengetahui ketebalan sedimen rata-rata yang terbentuk setiap tahunnya, dengan memperbandingkan tebal batuan sedimen yang ada di bumi sekarang ini, maka dapat dihitung umur lapisan tertua dari kerak bumi. Berdasarkan perhitungan teori ini, maka diperkirakan bumi terbentuk sekitar 500 juta tahun yang lalu. 2. Teori kadar garam. Teori ini mencoba menghitung usia bumi berdasarkan perhitungan kadar garam di laut. Diduga bahwa pada mulanya air laut ini adalah air tawar, dan dengan adanya sirkulasi air di dalam alam ini, maka air yang mengalir dari darat ke laut membawa garam-garam melalui pengangkutan. Keadaan semacam ini berlangsung terus-menerus sepanjang abad. Dengan mengetahui kenaikan kadar garam setiap tahun dibandingkan dengan kadar garam saat ini, maka hasil perhitungan diperkirakan bumi telah terbentuk sejak 1000 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, teori thermal. Metode ini mencoba menghitung usia bumi berdasarkan patokan suhu di bumi. Diduga pada awalnya bumi merupakan bola panas yang lambat laun mendingin. Dengan mengetahui massa dan suhu bumi saat ini, maka ahli fisika Inggris bernama Elvin memperkirakan bahwa perubahan bumi menjadi batuan yang dingin seperti saat ini memerlukan waktu sekitar 20.000 juta tahun. Teori keempat, teori radioaktivitas. Teori radioaktivitas. Teori ini mengukur usia bumi melalui metode peluruhan unsur radioaktif. Dalam hitungan ini diperlukan pengetahuan tentang waktu paruh unsur-unsur radioaktif. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan suatu unsur radioaktif untuk luruh atau mengurai, sehingga masa tinggal separuh. Dengan mengetahui perbandingan kadar unsur radioaktif dengan unsur hasil peluruhan dalam satu batuan, maka dapat dihitung umur batuan tersebut. Berdasarkan teori ini, diperkirakan bumi berusia 5-7 miliaran tahun. Itulah yang dapat saya jelaskan, semoga dapat mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.